Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa materi terkait dengan tugas UTS Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Syaputri Solehatun, NIM S1 N019314 dari kelas 5. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama yaitu tentang konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu tentang prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam belajar dan pembelajaran bahasa, ada beberapa tipe belajar. Yang pertama yaitu belajar bahasa. Belajar bahasa adalah artinya seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan dua hal. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan melalui berbicara maupun tertulis melalui menulis. Kemampuan yang kedua yaitu kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Tipe belajar yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Belajar melalui bahasa artinya seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Tipe belajar yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Belajar tentang bahasa artinya seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk berbahasa, seperti sastra. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik yang mencari tahu. Artinya di sini pembelajaran mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk menyampaikan materi secara rinci, tetapi guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan menyajikan berbagai fenomena atau fakta ataupun masalah untuk ditelaah oleh siswa. Dengan hal itu, maka guru harus menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk membangkitkan atau meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap pertanyaan atau masalah ataupun fenomena yang disajikan oleh guru. Yang kedua yaitu prinsip dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan yaitu berbasis sistem lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa mengetahui bahwa sumber belajar tidak hanya dari guru, tetapi bisa didapatkan dari buku siswa, internet, koran, majalah, ataupun referensi lain di perpustakaan. Pada metode proyek, pemecahan masalah ataupun inquiry, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Untuk materi tertentu juga, siswa dapat memanfaatkan atau menggunakan lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu prinsip dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Artinya, mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem terpadu untuk menghasilkan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, guru harus merancang pembelajaran bersama-sama, menentukan karya siswa bersama-sama, serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran, agar beban belajar siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitas yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan anak.
Keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Artinya di sini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Jika guru belum memiliki kapasitas yang mumpuni, siswa dapat belajar dari siapapun. Yang penting yaitu baik guru maupun siswa harus dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi karena mendapatkan pelajaran dengan dukungan TIK ataupun tidak, siswa akan tetap menghadapi tantangan dalam hidupnya menjadi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran, guru bisa menggunakan LCD untuk menampilkan PPT atau video pembelajaran yang terkait dengan materi yang diajarkannya. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, ada beberapa komponen dari pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu menemukan atau inquiry. Inquiry yaitu bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Adapun bentuk pelaksanaan dari inquiry, yang pertama yaitu siklus inquiry terdiri dari observasi atau observation, yang kedua yaitu bertanya atau questioning, yang ketiga mengajukan dugaan atau hipotesis, yang keempat pengumpulan data atau data gathering, dan yang kelima yaitu penyimpulan atau conclusion. Adapun langkah-langkah kegiatan inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengamati atau melakukan observasi, yang ketiga menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya, dan yang keempat yaitu mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiensi lain. Urgensi komponen menemukan atau inquiry ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun materi yang diajarkan. Salah satunya itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu komponen pemodelan atau modeling. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan dan pengetahuan, ada model atau contoh yang harus ditiru oleh siswanya. Bentuk pelaksanaannya yaitu misalnya guru memodelkan langkah-langkah dalam membaca puisi yang baik dan benar terkait dengan artikulasi ataupun intonasi yang baik untuk membacakan puisi. Urgensi pemodelan dalam pembelajaran bahasa Indonesia agar siswa dapat mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Model juga dapat didatangkan dari luar yang ahli bidangnya, misalnya mendatangkan atau menayangkan sebuah video tentang seseorang yang ahli dalam membacakan puisi. Yang ketiga yaitu refleksi atau reflection. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Bentuk pelaksanaan dari refleksi ini bisa dilakukan pada akhir pembelajaran. Artinya guru menyisakan waktu sejenak agar siswa dapat melakukan refleksi. Realisasinya berupa yang pertama pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu. Yang kedua yaitu catatan atau jurnal di buku siswa. Yang ketiga kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu. Yang keempat yaitu kegiatan diskusi dan yang kelima yaitu hasil karya.
Urgensi refleksi dalam pembelajaran yaitu pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses. Pengetahuan dimiliki siswa diperluas melalui konteks pembelajaran yang kemudian diperluas sedikit demi sedikit. Guru harus mampu membantu siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru. Dengan begitu, siswa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya. Yang ketiga yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat penting, merupakan komponen yang penting dalam menyusun RPP. Dalam tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional mencakup beberapa ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Untuk ranah kognitif, terdapat 6 tingkatan. Yang pertama yaitu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam yaitu menciptakan. Untuk low order thinking skill atau berpikir tingkat rendah, untuk kelas rendah juga menggunakan C1 sampai C3, artinya menggunakan ranah kognitif dari mengingat, memahami, dan menerapkan. Untuk high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi untuk kelas tinggi, dimulai dari C4 sampai C6, yaitu dimulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Sekarang kita akan membahas tentang komponen tujuan pembelajaran. Ada beberapa komponen tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, yaitu komponen A, B, C, D. Komponen A, B, C, D yaitu komponen A artinya audiens atau siswa ataupun peserta didik. Yang kedua yaitu behavior, artinya kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Tingkah laku atau behavior dalam tujuan pembelajaran dinyatakan dengan kata kerja operasional yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati ataupun dapat diukur. Contohnya yaitu dengan menyebutkan, dapat menyebutkan ciri-ciri dari pantun. Yang kedua dapat mempresentasikan hasil laporan yang dibuat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu condition atau aktivitas, artinya aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran. Condition juga berarti keadaan belajar atau suasana belajar yang dapat mengantarkan siswa untuk mencapai tingkah laku atau hasil belajar yang diharapkan. Misalnya, dengan contohnya yaitu yang pertama dengan melakukan diskusi, yang kedua dengan membaca teks, dan yang ketiga yaitu dengan menonton video yang ditayangkan oleh guru. Komponen yang terakhir yaitu degree D, di mana artinya tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Contohnya yaitu yang pertama dengan baik, yang kedua dengan tepat, yang ketiga dengan percaya diri, dan yang keempat dengan jujur, dan seterusnya, dan lain-lain. Sekarang kita akan menganalisis tujuan dari pembelajaran. Terdapat 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Sekarang kita akan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam tujuan pembelajaran tersebut. Komponen tujuan pembelajaran seperti yang telah dijelaskan tadi mencakup A, B, C, D. Melalui pemutaran video pembelajaran, termasuk dalam C, siswa A dapat membacakan puisi karya pribadi adalah B. Jadi komponen yang tidak ada dalam tujuan pembelajaran yang pertama ini yaitu komponen D atau degree. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Sekarang kita akan menganalisis yang pertama siswa. Siswa adalah A,
dapat membuat puisi karya pribadi adalah B. Jadi komponen yang tidak ada dalam tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah C dan D. C untuk condition atau condition dan D untuk degree-nya. Sekarang kita akan melengkapi kedua tujuan pelajaran ini agar menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang lengkap. Untuk pembelajaran yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi dengan baik dan percaya diri. Di sini kita dapat melihat bahwa komponen A, B, C, D telah lengkap, di mana C adalah mencakup melalui pemutaran video pembelajaran, siswa A dapat membacakan puisi karya pribadi adalah B, dengan baik dan percaya diri adalah D. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menggali informasi dan berdiskusi, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan baik dan tepat. Di sini seperti yang kita lihat, conditionnya adalah setelah menggali informasi dan berdiskusi, siswanya adalah A, dapat membuat puisi karya pribadi adalah B, dengan baik dan tepat adalah D. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.